Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Filia Sofiani Ikasari, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan dengan NIDN 1117039301. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura. Perkenankan saya pada kesempatan ini memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan 3 komponen utama tersebut dalam pembelajaran. Pada komponen D, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Pada komponen I, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran interaktif guna meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk komponen assessment, saya akan menjelaskan sistem penilaian mata kuliah pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis. Yang terakhir, saya akan menayangkan rekaman video proses pembelajaran tatap muka secara offline yang telah dilaksanakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis dengan kode mata kuliah S1 Kep 111. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori yang wajib diambil oleh mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan semester 2. Mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep berpikir kritis dalam keperawatan dan proses keperawatan dengan penekanan pada proses diagnosis keperawatan. Pada akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu memenuhi target CPMK dan CPL, yakni menerapkan proses berpikir kritis dalam keperawatan dan mampu menerapkan proses keperawatan termasuk proses diagnosis keperawatan yang sesuai dengan kasus. Mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis dirancang untuk memenuhi 2 CPL dalam peta kurikulum Sarjana Keperawatan, yaitu pada CPL 1 dan CPL 4, di mana CPL ini yang pertama, untuk CPL 1, mampu menjalankan asuhan keperawatan sesuai Kode Etik Keperawatan Indonesia, berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Selanjutnya, untuk CPL 4, mampu melakukan penelitian ilmiah monodisipliner dengan bidang ilmu dan teknologi keperawatan atau kesehatan untuk memecahkan masalah kesehatan melalui pemikiran kritis, etis, dan inovatif. Dari CPL 1 dan CPL 4 ini diturunkan menjadi 4 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar proses keperawatan, berpikir kritis, clinical reasoning, dan clinical judgment dalam pengambilan keputusan keperawatan sesuai dengan kode etik profesi. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan setiap tahapan proses keperawatan secara sistematis, logis, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus keperawatan berdasarkan standar praktik keperawatan. Selanjutnya, yang nomor 3, mahasiswa mampu mengevaluasi data hasil pengkajian serta merumuskan diagnosis, luaran, dan intervensi keperawatan berbasis bukti dengan memanfaatkan standar SDKI, SLKI, SIKI, maupun Nanda Noknik. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun penyelesaian masalah keperawatan melalui analisis kasus berbasis bukti, ilmiah dengan menerapkan pemikiran kritis, etis, inovatif, dan prinsip penelitian sederhana dalam pengambilan keputusan keperawatan. Dari 4 CPMK tersebut diturunkan menjadi 7 sub CPMK, di mana sub CPMK ini menjadi induk dari materi-materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis. Selanjutnya, terkait materi pembelajaran yang diajarkan, terdapat 4 topik utama yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama adalah konsep berpikir kritis, yang kedua pengambilan keputusan klinik, yang ketiga proses keperawatan, dan terakhir adalah proses diagnosis. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah metode pembelajaran tatap muka secara langsung, yang diawali dengan kontrak perkuliahan pada awal semester, kemudian ceramah disertai tanya jawab, diskusi kelompok, dan case-based learning.
Penyampaian materi mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkron melalui pembelajaran tatap muka di kelas. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali perkuliahan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Partisipasi aktif mahasiswa sangat penting untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini, sehingga selama proses perkuliahan, saya menerapkan beberapa strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran diawali dengan mini lecture untuk memberikan penguasaan konsep-konsep dasar, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok berbasis studi kasus agar mahasiswa mampu menganalisis permasalahan keperawatan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta menyusun alternatif penyelesaian masalah sesuai standar praktik keperawatan. Sistem penilaian mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berkesinambungan dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan. Distribusi penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas penilaian kuis sebesar 50%, penugasan individu sebesar 20%, kemudian penugasan kelompok sebesar 20% berupa penyusunan makalah dan laporan asuhan keperawatan. UTS sebesar 5%, serta UAS sebesar 5%, sehingga total bobot semuanya adalah 100%. Seluruh hasil penilaian diberikan umpan balik kepada mahasiswa sebagai bahan refleksi dan perbaikan proses belajar. Kemudian, sesuai dengan standar yang ada di Sistem Informasi Akademik Siakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Matapura, pemberian nilai akhir didasarkan pada rentang nilai berikut. Mahasiswa akan mendapatkan nilai A jika rentang nilainya adalah 90-100, nilai A- jika rentang nilainya 84-89, nilai B+ untuk rentang nilai 78-83, nilai B rentang nilai 73-77, dan seterusnya. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mahasiswa mendapatkan nilai sesuai dengan standar akademik di Stikes Intan Martapura. Proses penilaian pada masing-masing tugas dilakukan secara objektif dan terukur menggunakan teknik rubrik, di mana saya menggunakan 3 jenis rubrik, yaitu rubrik penilaian tugas kelompok, rubrik penilaian tugas individu, dan rubrik penilaian kuis. Selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan video pelaksanaan pembelajaran secara sinkron melalui pembelajaran luring pada mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis dengan topik diagnosis keperawatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali ya, yaitu untuk melanjutkan mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis untuk minggu ke-10 dengan topik diagnosis keperawatan. Ya, mahasiswa sekalian bisa dilihat di sini ya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini, yaitu adalah setelah menyelesaikan proses mata kuliah ini, mahasiswa nanti bisa mengevaluasi data pengkajian serta merumuskan diagnosis keperawatan dan intervensi keperawatan berbasis bukti ya, dengan memanfaatkan standar dari 3S dan juga 3N seperti yang sudah mahasiswa ketahui. Kemudian sub CPMK-nya itu adalah mampu menganalisis data pengkajian untuk merumuskan diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI dan juga Nanda. Nah, mahasiswa sekalian, agar saya mengetahui apakah kalian itu sudah menangkap apa sih yang saya sampaikan minggu lalu, ada satu pertanyaan nih ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Sebutkan 4 teknik dalam melakukan pemeriksaan fisik. Angkat tangan yang bisa menjawab. Wah, banyak sekali yang udah bisa jawab ya. Kalau gitu akan saya persilahkan Laila untuk menjawab. Boleh berdiri? Menjawab Ibu, untuk jawabannya itu ada 4, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya, bagus. Silahkan duduk kembali. Tadi ya jawaban Laila, namun tadi kurang berurutan. Yang benar itu adalah dari inspeksi dulu, perkusi, palpasi, baru auskultasi. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus ya. Baik, sekarang
sebelum saya lanjut ke materi, ini adalah outline atau pokok-pokok bahasan yang akan kita sampaikan hari ini ya. Yang pertama ada pengertian diagnosis, tujuan, langkah-langkah dalam menentukan diagnosis keperawatan, kemudian perumusan, tipe diagnosis keperawatan, dan terakhir nanti adalah bagaimana cara memprioritaskan diagnosis keperawatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ada menyiapkan kasus nih. Nah, bisa mahasiswa baca ya. Jadi ada seorang laki-laki berusia 60 tahun, kemudian dirawat di ruang penyakit dalam gitu ya, dengan diagnosis medis pneumonia. Nah, beliau mengeluhkan beberapa hal di sini dan juga terdapat hasil pemeriksaan fisik di sana. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih kepada mahasiswa. Kalian bisa menangkap nggak apa saja masalah yang kalian temukan di kasus? Nah, silahkan angkat tangan bagi yang tahu jawabannya. Baik, akan saya tunjuk ya. Putri mana? Ya, Putri. Silahkan berdiri. Apa saja masalah yang Putri temukan? Bisa sebutkan 3. Izin menjawab Ibu. Di situ ada nyeri dada, lalu ada sesak nafas, batuk berdahak, lalu ada sulitnya tidur. Sudah ya, cukup. Silahkan duduk. Beri tepuk tangan buat Putri. Ya. Bagus ya Putri, tadi jawabannya. Ternyata Putri bisa menemukan berbagai kasus yang telah Ibu masukkan di dalam skenario ini. Namun kita akan bahas lebih lanjut ya tentang permasalahan ini dalam bentuk nanti diagnosis keperawatan. Nah, ini adalah pengertian diagnosis keperawatan. Apa sih itu diagnosis keperawatan? Diagnosis keperawatan adalah pernyataan yang menguraikan respons aktual atau potensial daripada klien ya terhadap masalah kesehatan yang perawat itu berkompeten untuk mengatasinya. Jadi seperti itu. Dan respon aktual dan potensial klien ini kita harus dapatkan dari pengkajian. Sehingga nggak boleh pengkajian itu datanya tidak lengkap ya. Karena kalau data pengkajian tidak lengkap, kita tidak bisa mengangkat diagnosis keperawatan. Nah, ini adalah tujuan daripada diagnosis keperawatan itu sendiri. Yang pertama adalah memungkinkan kita sebagai perawat untuk menganalisis dan mensintesis data yang telah kita kelompokkan, kemudian mengidentifikasi masalah, faktor penyebab, dan kemampuan klien untuk dapat mencegah atau memecahkan masalah. Ya. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah dalam menentukan diagnosis keperawatan yang sudah saya singgung sedikit pada saat pertemuan di minggu ke-9. Yang pertama, kita harus bisa mengklasifikasikan datanya dari pengkajian yang kita dapatkan kan. Ada data subjektif dan ada data objektif. Bagus sekali. Kemudian setelah itu, kita mencari diagnostik dengan batasan karakteristik yang sesuai. Di mana Bu dapatnya? Ada 2 kan, yang pertama bisa dari SDKI, yang kedua dari Nanda. Namun kalau di Indonesia itu sendiri kita lebih menggunakan SDKI. Secara internasional baru menggunakan Nanda gitu ya. Kemudian baru terakhir merumuskan diagnosis keperawatan. Nah, ini cara merumuskannya. Rumusnya adalah P, E, dan S. P itu adalah problem, E adalah etiologi, dan S adalah simptom. Nah, gitu ya. Jadi rumusnya adalah problem berhubungan dengan etiologi yang ditandai dengan simptom. Seperti itu mahasiswa sekalian. Nah, ini adalah tipe diagnosis keperawatan. Jadi ada 3 jenis atau 3 tipe daripada diagnosis keperawatan yang harus mahasiswa ketahui. Terdapat 3 tipe diagnosis keperawatan. Yang pertama adalah tipe diagnosis keperawatan yang aktual gitu ya. Contohnya kalau mahasiswa baca di SDKI itu ada gangguan pola napas gitu ya, atau pola napas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif gitu ya. Yang kedua adalah tipe diagnosa keperawatan potensial gitu ya, atau risiko, yaitu bisa risiko jatuh gitu ya, risiko cedera, risiko infeksi contohnya. Dan yang ketiga adalah tipe diagnosis keperawatan sejahtera. Biasanya ciri-cirinya dia diawali dengan ada pernyataan kesiapan gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian, nah saya telah merangkum ada 2 diagnosa keperawatan yang penulisannya beda, tapi sebenarnya dia itu maknanya sama gitu ya, baik di Nanda maupun di SDKI. Yang pertama itu ada nyeri akut. Nah, nyeri akut ini adalah diagnosis keperawatan yang sering kita angkat di rumah sakit ya, di mana pasien seringkali mengalami sakit, dan itu nanti kita akan masukkan dia ke dalam diagnosis keperawatan nyeri akut gitu ya. Nah, baik di SDKI maupun di Nanda itu sama-sama narasinya adalah nyeri akut. Yang kedua adalah hipertensi.
hipotermia gitu ya. Ini pasien-pasien demam dengan batasan karakteristik nanti sesuai dengan SDKI dan Nanda. Kemudian ada defisit nutrisi kalau di SDKI, tapi kalau di Nanda itu namanya adalah ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh dan sebagainya. Ini banyak sekali ya. Nanti bisa mahasiswa pelajari. Nah, sebenarnya walaupun ada beda penulisan, tapi sebenarnya maknanya adalah sama gitu ya. Lanjut, sekarang ini adalah urutan penulisan. Jadi tidak boleh diagnosa keperawatan itu, misalkan kita datang ke pasien, kita lihat batuk, langsung kita tegakkan, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi harus dimulai dengan yang namanya pengkajian. Pun sebelum kita habis pengkajian pun tuh nggak boleh langsung ke diagnosis keperawatan sebenarnya, tapi kita harus melakukan perumusan daripada analisis data. Yang mana tadi kita mengklasifikasikan DS dan DO. Gitu ya. Kemudian selanjutnya baru kita menuliskan daftar diagnosis keperawatan, dan yang terakhir adalah memprioritaskan. Nah, untuk diagnosis keperawatan ini yang daftarnya, kalian bisa menuliskan daftarnya itu menggunakan rumus PES tadi. Jadi misalkan pola napas tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit misalkan ya, yang ditandai dengan DS dan DO dijabarkan semua. Namun kalau nanti untuk prioritas ini kalian tidak mesti PES, P sama E aja udah cukup. Tadi kan udah dijabarkan di atas ya untuk yang daftar diagnosis keperawatannya. Bedanya apa nih daftar diagnosis dan prioritas? Bedanya adalah nanti kita belajar ya. Jadi kalau yang menuliskan daftar diagnosis ini kita hanya menuliskan sesuai yang kita temukan. Tapi kalau prioritas itu kita menuliskan diagnosis keperawatan berdasarkan prioritas yang kita tetapkan gitu ya. Nah, bagaimana cara memprioritaskannya? Ini ada panduannya. Jadi panduannya itu ada banyak. Yang pertama kita bisa menggunakan prinsip ABC atau airway, breathing, dan circulation gitu ya. Yang kedua ada kita bisa menggunakan hierarki Maslow. Yang ketiga masalah aktual itu lebih diprioritaskan daripada yang risiko gitu ya, sampai nanti berdasarkan SDKI. Nah, yang pertama kalau ABC ini airway itu apa? Jalan napas. Breathing adalah pernapasan. Kemudian circulation adalah sirkulasi ya. Jadi itu. Ya, itu tadi ya untuk berbagai macam cara memprioritaskan diagnosa keperawatan, bisa menggunakan ABC, hierarki Maslow, kemudian masalah aktual lebih diutamakan daripada masalah risiko, kemudian berdasarkan tingkat kegawatan di mana yang paling gawat itu kita dahulukan, kemudian clinical judgment dan berdasarkan SDKI seperti itu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi intinya tadi mahasiswa harus memahami gitu ya bagaimana cara merumuskan diagnosa keperawatan menggunakan PES dan bagaimana cara menggunakan atau memprioritaskan permasalahan keperawatan tadi. Yang paling umum dan paling sering kita gunakan adalah menggunakan ABC tadi gitu ya. Nah, sebelum saya mengakhiri kelas, adakah mahasiswa yang ingin bertanya? Bisa angkat tangan? Wah, banyak sekali yang ingin bertanya. Akan saya pilih 2 aja ya. Ya, kepada Ari saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Ari Mustafa. Izin bertanya Ibu, apakah dalam praktik klinik kita harus selalu menggunakan SDKI atau masih diperbolehkan menggunakan Nanda? Jadi bagaimana cara menentukan standar diagnosis keperawatan yang tepat untuk digunakan? Ya. Terima kasih Ibu. Baik, silakan duduk. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ari tadi bertanya ya tentang kalau di lahan sebaiknya kita menggunakan SDKI atau masih diperbolehkan menggunakan Nanda. Jawabannya adalah karena kita ini berada di Indonesia gitu ya. Nah, kita masih menggunakan SDKI karena SDKI ini digunakan oleh seluruh instansi kesehatan keperawatan gitu ya, yang berkaitan dengan keperawatan seperti itu. Jadi masih menggunakan SDKI. Adapun Nanda itu digunakan apabila kita misalkan bekerja di luar negeri gitu ya. Jadi kita lebih menggunakan SDKI untuk sekarang ini seperti itu ya. Namun jika nanti kamu di lahan ternyata CI-nya misalkan gitu ya menggunakan Nanda, kamu juga boleh menggunakan Nanda gitu. Yang penting kalau dari awal menggunakan Nanda, nanti saat intervensi dan implementasinya itu menetapkan tujuan dan melakukan implementasinya berdasarkan berarti NOC dan NIC gitu ya. Jangan sampai awalnya menggunakan Nanda tapi nanti di tengah-tengah menggunakan SIKI dan SLKI gitu ya. Itu. Baik, untuk selanjutnya tadi udah dipahami Ari ya? Iya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Boleh angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Salvadila Raswati. Izin bertanya Ibu, dalam proses merumuskan diagnosis keperawatan, bagaimana jika data pengkajian yang kita peroleh masih belum lengkap atau ada data yang saling bertentangan? Apakah diagnosis keperawatan tetap dapat ditegakkan atau kita harus melakukan pengkajian ulang terlebih dahulu? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Silakan duduk kembali. Jawabannya adalah
seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau pengkajiannya tidak lengkap, kita tidak boleh buru-buru untuk menegakkan diagnosis keperawatan ya. Yang kita lakukan adalah kita harus melakukan pengkajian ulang sampai data pengkajian kita lengkap, baru kita bisa merumuskan diagnosis keperawatan gitu ya. Adapun data-data yang bertentangan tadi itu harus dikaji ulang lagi gitu ya, jangan sampai salah melakukan pengkajian. Sebab kalau kita buru-buru menegakkan diagnosis keperawatan tanpa melakukan pengkajian dengan lengkap, itu hasilnya nanti tidak bisa merepresentasikan kondisi pasien yang sebenarnya. Seperti itu. Begitu Salsabila, sudah bisa dipahami? Ya baik, alhamdulillah ya. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada hari ini, maka berakhir pula perkuliahan pada hari ini ya. Nah, sebelum saya menginjak atau menyampaikan sesi penugasan, saya ingin menyampaikan nih kepada mahasiswa sekalian gitu ya. Sebagai mahasiswa keperawatan, kalian harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kenapa? Karena penegakan diagnosis keperawatan yang tepat itu akan dilalui atau didahului dengan adanya komunikasi. Bagaimana kita menggali permasalahan klien kalau kita sendiri tidak bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi dari sekarang bagi mahasiswa yang masih merasa malu-malu untuk berhadapan atau berkomunikasi dengan orang lain, itu latihan gitu ya, bagaimana berkomunikasi dengan baik agar nanti kalian dapat mengkaji atau mewawancara klien dengan tepat dan mendapatkan data pengkajian yang tepat sehingga bisa menegakkan diagnosis keperawatan yang tepat dan dapat nanti mengatasinya dengan tepat, seperti itu. Ya. Terakhir ini saya ingin menyampaikan ada penugasan individu ya. Seperti yang tertuang di rencana pembelajaran semester, jadi untuk minggu depan itu kalian harus menyerahkan tugas ya, yang mana judul tugasnya adalah draft kamus asuhan keperawatan. Untuk deskripsi tugasnya sudah tertuang juga di rencana pembelajaran semester gitu ya, di mana mahasiswa itu nanti harus membuat masing-masing itu 2 diagnosis keperawatan, dicari di SDKI gitu ya, kemudian nanti kalian harus menyebutkan atau menuliskan batasan karakteristiknya dan sebagainya. Kemudian ini adalah ketentuan pengerjaannya, jadi nanti wajib menggunakan cover, kemudian menggunakan format papernya A4 dan sebagainya, dan nanti deadline pengumpulannya adalah tanggal 12 Juni 2026 ke email saya, seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini? Atau tidak ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa minta tolong si Pen untuk menghubungi saya melalui Japri WhatsApp ya. Dengan demikian berakhir pula ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih mahasiswa atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan selalu dan tetap rajin belajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.